Di total pembiayaan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021 ini sebesar 33,4 miliar. Ya. Ya, dengan rinciannya tadi ya, untuk pembayaran yuran yang didaftarkan itu sebesar, dan untuk 33.343 sebesar lebih kurang 16 M. Ya. Dari data yang sudah ada di kabupaten kota ini, ya, jumlahnya sebenarnya banyak data yang disampaikan oleh kabupaten kota, ya, lebih banyak daripada kuota yang kita sediakan. Tapi dalam proses ya data tersebut tentu melalui verifikasi, melalui screening data yang dilakukan oleh pihak BPJS. Karena BPJS ini punya ya bank data aplikasi yang bisa men-screening setiap orang. Apakah dia itu sudah masuk peserta lama, dia nunggak, atau memang ya dia itu pernah didaftarkan oleh kabupaten kota tapi non aktif, itu bisa terdeteksi. Sehingga nanti betul-betul data yang kita dapatkan itu adalah data hasil screening dari BPJS. Ya, itu. Mungkin bisa disebutkan Pak, berapa ribu atau 26.000 Pak, atau berapa ribu setiap kabupaten itu? Kalau total saya tidak terinci per kabupaten, tapi totalnya itu informasi yang saya dapat itu sudah 2 kali data itu disampaikan, kurang 20.000 disampaikan. Tapi yang lolos screening itu ya sepertiganya yang lolos screening. Oke Pak Kadis, kita sambil ngobrol sambil ini juga, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Kadis masalah di KBS ini? Ya tentu ini merupakan salah satu program prioritas dan baru kita mulai 2021 ya, yang baru jalan ini kan baru Kartu Indonesia Sehat ya, melalui APBD Provinsi Bengkulu ya. Tentu belumlah sempurna ya, dan ini harus melalui proses-proses perbaikan ya, dan program-program lain nanti Kartu Indonesia Pintar dan bantuan sosial yang lain itu nanti sambil jalan ya akan diperkuat oleh Provinsi Bengkulu melalui melalui OPD terkait ya. Dan tentu harapan kita ya pada masyarakat kita, apa bentuk daripada perhatian pemerintah melalui pemberian JKN KIS ini itu betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya. Ya, ketika mereka nanti membutuhkan pengobatan ya, mereka bisa langsung menggunakan baik di fasilitas kesehatan kita yang tersedia ya. Artinya silakan manfaatkan kartu tersebut ya. Harapan kita itu namanya jaminan ya, kalau yang jaminan itu artinya harapan kita tidak digunakan, artinya masyarakat kita sehat ya, itu harapan kita ya. Dan ini tentu Bapak sekalian ya, masyarakat Bengkulu ya, terhadap kartu Bengkulu Sejahtera kita ini ya, ini harapan daripada Pak Gubernur ya, agar kiranya betul-betul ya sampai dan tepat sasaran. Nah, ini kita minta kabupaten kota, karena proses pendataan berasal dari kabupaten kota ya, agar datanya itu betul-betul data masyarakat yang memenuhi kriteria yang kita inginkan ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kriterianya itu adalah masyarakat yang betul-betul membutuhkan ya, dari segi ekonomi, dari segi usia ya, kemudian dari segi resiko rentang terhadap penyakitnya tinggi ya, itu yang prioritaskan ya kepada masyarakat kita. Program KBS ini apakah nanti berkelanjutan? Ya, ini harus berkelanjutan ya. Berkelanjutan, harapan kita ini seterusnya ya,
masyarakat kita dapat menikmatinya, dan harapan kita terus ditingkatkan jumlah kepesertaannya ya setiap tahun. Tadi satu Pak, sejauh ini Pak sudah batas mana Pak proses yang kita lakukan Pak? Apakah udah kartunya itu udah sampai ke masyarakat atau seperti apa? Ya kartunya ini kan bertahap, ya tidak sekaligus kita berikan kepada yang berhak menerimanya, ya karena ini tadi proses screening datanya kan tidak sekaligus, ya. Nah, karena data yang kita minta itu kepada kabupaten kota itu banyak yang tidak lolos screening. Nah, tentu ketika tidak lolos screening kita minta data ulang, ya data ulang kepada masyarakat kita dan kepada kabupaten kota. Jadi intinya sekarang ini kabupaten kota yang menyampaikan datanya kepada kita. Ya, kita provinsi itu ya sifatnya adalah memberikan data kuota kepesertaan, dan kabupaten kota nanti yang memproses pengusulan datanya. Tapi ini ada di beberapa daerah udah dibagikan Pak? Sudah ada yang dibagikan bagi daerah-daerah yang datanya sudah lengkap, ya sudah dilakukan screening atau migrasi data. Nah, itu sudah langsung didistribusikan kartunya kepada sasaran. Oke, Pak Gadis, mungkin ada pesan dan untuk berkaitan dengan KBS. Ya kita minta kepada masyarakat ya yang menerima kartu ini, karena kartu ini tidak bisa dibedakan ya apakah ini bantuannya provinsi, bantuan pusat ataupun bantuan kabupaten kota ya. Nah, karena namanya harus single identity ya, identitasnya betul satu sama, namanya Jaminan Kesehatan Nasional ya, sumber pembiayanya saja berbeda ya, dan dalam penggunaannya tidak ada perbedaan, sama ya, sama. Artinya masyarakat kita ya agar kartu ini disimpan dengan baik, dapat digunakan dengan baik ya, dan berupaya agar tidak menggunakan ini ya. Kalau tidak menggunakan itu berarti masyarakat kita berarti sehat ya. Oke, untuk kawan-kawan semua, kita sudah di penghujung dialog kita Pak pagi ini. Terima kasih, dan tentunya saya menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Bapak Awal Antoni tadi ya, karena bantuan ini sangat berarti ya Pak ya, yang menolong masyarakat kurang mampu. Itu kesimpulannya Pak ya. Karena ini program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur 2001 dan 2004 ke depannya. Terima kasih sudah berkenan menerima dari PRC Panji Reds and Con. Pada kesempatan kali ini kami mungkin akan dialog di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya Budi Rarjo dan Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.